Bangkunya masih ada sampah, coba lihat. Coba luruskan. Kakak Naila, luruskan bangkunya. Rapikan, Abang Izra, coba kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Abang Irsa, pimpin doanya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan dengan suara yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita literasi terlebih dahulu ya. Melanjutkan surah yang minggu kemarin yaitu surah Al-Fatihah, sekarang surah Al-Kausar. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Saya akan absen dulu terlebih dahulu. Alicia, oke. Almira, Yafi, Vanita. Oke, hadir semua. Hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Minggu kemarin kita udah belajar itu tentang ayo membayar zakat. Pada pertemuan kedua ini kita masih belajar yaitu tentang materi ayo membayar zakat. Ayo membayar zakat yaitu kita khususkan kepada zakat fitrah. Sebelumnya minggu semalam sudah belajar kita tentang zakat, yaitu apa? Pengertian dari zakat. Siapa yang masih ingat pengertian dari zakat? Ayo. Oke, Abang Irsa, silakan. Iya, bersih, suci, tumbuh, berkembang. Yang kedua, tentang apa saja? Tentang zakat. Iya, dalil nakli tentang zakat. Dalil nakli tentang zakat. Siapa yang masih ingat surahnya? At-Taubah ayat 60. Iya, At-Taubah ayat 60. Apa lagi? Ada lagi yang masih ingat? Al-Baqarah ayat 43. Bagus. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita itu adalah macam-macam dari zakat. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita ini yaitu yang pertama 3.5 yaitu memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang kedua, yang keterampilannya 4 dan 5 menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Ustazah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama. Ada ustazah nanti bisa menganalisis macam-macam zakat dengan benar. Yang kedua, Anda ustazah bisa menyebutkan pengertian zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, Anda ustazah bisa menentukan kadar zakat fitrah dengan benar. Yang keempat, menguraikan syarat wajib yang menerima zakat fitrah dengan benar. Yang kelima, Anda ustazah mampu nantinya menelaah waktu membayar zakat fitrah dengan benar. Yang terakhir, mampu nantinya Anda ustazah menelaah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Sebelum kita belajar, ustazah akan tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, sekarang ustazah ada video. Dengarkan dulu video dari ustazah. Mengenai zakat fitrah. Apa sih arti dari zakat fitrah? Arti fitrah yaitu suci atau jiwa yang bersih. Jadi, bisa disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok dalam satu daerah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri setelah 1 bulan puasa Ramadan. Jadi, zakat fitrah ini yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa kita makan. Misalnya, kita biasanya makan nasi atau beras. Jadi, kita mengeluarkan zakatnya adalah berupa beras. Kalau kita makannya sehari-hari jagung,
Jadi yang dikeluarkan untuk zakat itu adalah jagung. Begitu pula misal kita setiap hari makannya gandum. Jadi yang dikeluarkan untuk zakatnya adalah gandum. Sekarang yang wajib mengeluarkan zakat itu siapa saja? 1. Orang Islam. 2. Orang yang mempunyai kelebihan harta, yakni cukup atau memiliki kelebihan makanan pada malam hari raya dan siang hari raya. Yang ketiga, orang yang masih hidup pada akhir bulan Ramadan. Nah, itu tadi 3 orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, seberapa banyak sih kita mengeluarkan zakat fitrah? Ukurannya berapa? Berdasarkan apa? Jadi, seberapa banyak zakat fitrah yang dikeluarkan bagi setiap jiwa atau setiap manusia itu sebanyak 2,5 kg atau 3 liter dari makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau kita biasanya makan beras, berarti kita mengeluarkannya 2,5 kg atau 3 liter dari beras. Kalau kita biasanya makan gandum, jadi yang kita keluarkan adalah 2,5 kg atau 3 liter gandum. Terus apabila kita makannya adalah jagung, jadi yang kita keluarkan untuk zakat fitrah itu adalah 2,5 kg jagung atau 3 liter jagung yang biasa kita makan. Itulah tadi tentang video pembelajaran tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu menurut bahasa itu adalah zakat kesucian. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah itu adalah mengeluarkan harta berupa makanan pokok seperti beras dan lainnya dalam jumlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Saya saja akan membagi kelompok Ananda Ustazah. Kelompok 1 ya, kelompok 1 itu adalah si Nadira, Naila, Pure dan Zaskia. Kelompok 2 Zaha, Irsan juga Kanita dan Kaila. Yang kelima itu adalah Padir, Alicia, Dia. Sekarang ada peraturan pada diskusi kita. Apa Ustazah peraturannya? Yang pertama itu adalah nanti setiap kelompok berdiskusi mengumpulkan informasi mengenai zakat fitrah. Yang kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Yang selanjutnya itu penilaiannya. Bagaimana penilaiannya Ustazah? Itu adalah kamu Ustazah akan lihat nanti kekompakan kamu, kerjasama kamu, dan keaktifan dalam setiap kelompok. Tugasnya yang pertama kelompok 1 itu adalah mencari macam-macam zakat fitrah dan macam-macam zakat dan pengertian dari zakat fitrah menurut bahasa dan istilah. Sudah tahu? Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu adalah menentukan kadar dari zakat fitrah. Sekarang sudah duduk di tempat duduknya, berdiskusi, lihat apa tugasnya. Kelompok 1 duluan. Oke, silakan ke depan. Menurut bahasa adalah bersih, suci, berkembang dan tumbuh. Menurut istilah zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok seperti beras dan lainnya dalam jumlah 2,5 kg atau 3,5 liter. Hukum melaksanakan zakat fitrah wajib bagi umat Islam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok mereka itu adalah pengertian dari zakat fitrah. Sekarang kelompok 2. Siapa? Ayo. Kadar zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Contohnya beras dapat diganti dengan uang dan diberikan kepada fakir miskin. Iya, bagus untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan hasil diskusinya. Syarat wajib zakat fitrah adalah orang yang Islam, orang yang memiliki penghasilan yang cukup, masih hidup di akhir bulan Ramadan. Oke, bagus. Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semuanya bagus. Berarti kalau kelompok terakhir, berarti ini harus semangat ini ya. Yang berhak menerima zakat: 1. Fakir miskin; 2. Miskin; 3. Fakir; 4. Ibnu sabil; 5. Ahli zakat;
6, 11, 7, 8 mualaf. Iya, ada berapa, Pak? Ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Bagus. Bagus. Tepuk tangan untuk siapa? Alhamdulillah semuanya hasil diskusinya sudah selesai, yaitu yang pertama itu adalah tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa itu adalah zakat kesucian. Yang kedua yaitu menurut istilah zakat fitrah itu adalah mengeluarkan harta benda berupa makanan pokok seperti beras sebesar 3,5 kiloliter atau 2,5 kilogram. Itu dia untuk zakat fitrah. Yang kedua, apa lagi Ustazah? Yaitu kadarnya. Kadarnya tadi sudah ada pada pengertiannya, yaitu kadar yang kita keluarkan itu adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. 3,5 liter. Yang berhak menerimanya apa saja? Yang pertama itu adalah fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga ya. Yang keempat ibnu sabil. Yang kelima garib. Yang keenam fisabilillah. Yang ketujuh amil zakat. Dan yang terakhir itu adalah mu'alaf. Terima kasih kepada Ananda Ustazah semuanya sudah berdiskusi dengan baik. Kita kasih dulu A+ untuk semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Yang paling semangat berdiskusi hari ini adalah juara satunya itu adalah kelompok 5. Iya. Selanjutnya kelompok 2. Oke. Kelompok yang ketiga itu yang paling semangatnya itu adalah kelompok 1. Oke. Paham tentang materi zakat fitrah? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Ayo. Oke, Kak Nadira. Pengertian zakat fitrah menurut istilah adalah bersih, suci, berkorban dan subur. Sedangkan menurut istilah pengertian zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok seperti beras dan lainnya. Kadar zakat fitrah adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Makanan pokok contohnya beras dapat diganti dengan uang seharga 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras dan diberikan kepada fakir miskin. Bagus, tepuk tangan untuk Kak Naila. Saya akan simpulkan pembelajaran kita hari ini itu adalah zakat fitrah. Pengertian dari zakat fitrah yang pertama itu adalah menurut bahasa. Menurut bahasa itu adalah zakat kesucian. Sedangkan menurut istilah mengeluarkan harta berupa bahan pokok seperti beras dalam jumlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu pengertiannya. Yang kedua itu adalah tentang kadarnya. Kadarnya berapa? Yaitu 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa-siapa aja Ustazah yang kita pelajari hari ini? Ada 8. Yang pertama itu adalah fakir. Siapa yang tahu itu fakir apa? Orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang tetap, itu fakir. Yang kedua, miskin. Orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap tetapi tidak mencukupi ya kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat ini siapa? Petugas zakat ya, petugas zakat atau pengurus bagian zakat. Yang keempat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk agama Islam yang masih memerlukan bimbingan. Yang kelima, hamba sahaya. Siapa hamba sahaya ini? Hamba sahaya ini adalah orang-orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Yang keenam itu adalah garib. Garib ini adalah orang yang berhutang. Yang ketujuh itu sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang demi menegakkan ajaran Allah. Yang kedelapan ibnu sabil. Terakhir adalah ibnu sabil atau musafir. Nah, sekarang Ustazah ada LKPD ya. Selesai pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita belajar itu tentang zakat fitrah. Tugas kamu di rumah ya, kerjakan
di bukunya halaman 35 ya, buku PAI-nya 35, dan jangan lupa membaca materi kita selanjutnya, itu adalah zakat mal. Ya, sampai di sini dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Kita ucapkan dengan mengucapkan hamd.